Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dimensional analisis. Kita ketahui bahwa sistem itu dianggap sebagai dianggap memenuhi kondisi similitud jika ada 3 kesamaan. Yang pertama kesamaan geometri, kemudian kesamaan kinematis, dan kesamaan dinamis. Yang mana ini kalau kesamaan geometri adalah perbandingan antara ukuran-ukuran fisik atau dimensi ya dalam satuan panjang ya, luas atau volume. Seperti ini foil 1 prototip, foil 2 ini model. Ya, maka dia katakan memiliki kesamaan geometri jika perbandingan panjang-panjangnya ini adalah konstan atau perbandingan lambda. Kalau perbandingan luasnya maka lambda kuadrat, kalau perbandingan volumenya maka lambda pangkat 3. Nah, kesamaan kinematika, kalau kesamaan kinematika itu terkait dengan gerakan, yang mana gerakan itu berarti ada kecepatan, ada percepatan, ada discharge. Kalau percepatan itu maka perbandingannya itu Vm per Vp sama dengan Lr per Tr ya, Lr per Tr. Ini ada satuan panjang, ada satuan waktu. Percepatan juga gitu, sama Lr per Tr kuadrat, karena percepatan satuannya meter per detik kuadrat maka T kuadrat. Maka discharge juga gitu, Lr pangkat 3 ya, volume pangkat 3 berarti ya debit ya per waktu. Ya, kesamaan dinamis itu ya perbandingan antara gaya-gayanya antara prototip terhadap model itu konstan juga, maka MP per AP, MM per AM, MP kalikan AP per MM kalikan AM itu adalah perbandingan gaya-gayanya. Tergantung gayanya yang bekerja pada sistem itu apa. Ya, ada beberapa jenis gaya, ada 6 ini ya, ini formulasinya ini ya, mana resultannya F1P, F2P, F3P sama dengan MP kalikan AP. Ya, ini kesamaan dinamis rasio gaya. Nah, ini penunjangnya karena kita gaya itu adalah besaran vektor, maka kita akan bekerja di vektor ya. Itu contohnya penjumlahan vektor. Kalau ini B, ini A, maka A ditambah B sama dengan resultannya V resultan. Boleh juga begini, B tambah A sama saja hasilnya ini. Yang penting besar dan arahnya sama. Ini VR ini sama dan VR ini sama resultannya. Ini juga gitu. Kalau arahnya ini ke sana ya, sini, ini ya. Maka kita jumlahkan sana. Ini kan A vektor, B vektor kan ke sana. Ya, ini ke sana. C vektor kan ke sana ya, C vektor ke sana, D vektor kan ke bawah, ini ke bawah. Maka ini resultannya ya. Penjumlahan dengan cara metode poligon. Ya, penjumlahan dengan cara grafis atau poligon, ini dengan cara analitis ya. Analitis dengan vektor, misalkan F1 vektor ditambah F2 vektor, gaya 1 vektor ditambah gaya 2 vektor, hasilnya apa? Maka kita uraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kalau F1 diuraikan tambah sumbu Y, F1X tambah F1Y. Kalau F2 vektor diuraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y, maka F2X jadi F2Y. Maka ini hasilnya, ini formulasinya. Maka resultannya adalah F sama dengan ya, Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Ya, arahnya tangan pangkat B1 Fy per Fe. Ini contoh soal ya, contoh soal di kasusnya. Perhatikan gambar di samping ya, per gambar ini ya. Ya. Perbandingan skala geometri prototip vs model 3 sama dengan 3, perbandingan kinematisnya 1,7, perbandingan kinematis percepatan 1,5, perbandingan massa adalah 1. Misalkan massa partikel yang melalui streamline-nya ini ya, dianggap sama dengan 1. Boleh tidak 1, boleh. Ini misal saja contoh ya. Hitung jika luas foil prototip adalah 12 meter persegi, hitung luas foil pada model. Jika kecepatan aliran prototip mencapai 17 knot, hitung kecepatan pada model. Ya, percepatan juga gitu sama, ini yang kita cari itu ini. Ya, perhatikan itu perbandingan kesamaan dinamis gaya pada prototip terhadap model ya. Perbandingan gaya prototip terhadap model. Ini maksudnya apa? Jika kita membuat foil ini prototipnya ini besar, ya kita ingin menguji kinerja prototipnya ini, kinerja yang sesungguhnya dengan membuat sebuah model yang lebih kecil. Ini kita katakannya antara prototip dengan model perbandingannya itu 3 kali ya, prototip
banding model perbandingan 3 kali. Ya. Jawab ya, AP per AM lambda kuadrat ya sama dengan 9 ya. Perbandingan panjang tadi kan 3, kalau perbandingan luas lambda pangkat kuadrat yaitu 3 pangkat 2 sama dengan 9, maka luasnya model AM sama dengan 12 per 9 sama dengan 1,33 meter persegi. VP per VM sama dengan 1,7, maka V1M sama dengan 17 per 1,7 sama dengan 10 knot. AP per AM sama dengan 1,5, maka A1M sama dengan 1,5 bagi 1,5 sama dengan 1 meter per sekon kuadrat. Ini yang ini adalah model, yang ini adalah proto. Perbandingan FP per FM sama dengan 1,5. Yang lambangnya M itu adalah model, yang lambangnya P itu adalah prototip. Ini sebagai contoh, yang kita balik ya, ini sebagai contoh. Ini adalah bendungan, ya, aliran bendungan atau katakan apa ini ya, aliran pada air fluida. Maka kita ambil partikel di sini itu adalah sama dengan prototip yang misalnya FPP, FGP, FJP, resultannya FIP. Ini juga gitu. FPM ini model, FGM, FJM, resultannya adalah FIM. Ya. Ya, perbandingan antara prototip dan model adalah 1,5. Jika resultan FIP, FIP sama dengan ini ya, dijumlahkan, FIM sama dengan ini dijumlahkan penjumlahan vektornya. Dengan besar dan arah vektor, FPM 20 Newton, arahnya 60. FPM-nya yang ini. Ya, FPM yang ini ya. Yang model dulu FPM 20 Newton, arahnya 60. Ini arahnya 60. FGM 40, ya ini arahnya 40, arahnya 270. FGM 10 tapi arahnya 30, arahnya 30 itu berarti ke sana ya. Ya bukan ini. Ini cuma gambar aja ya. Nah, ini arahnya sebenarnya 30 derajat. Hitung FEM, FIP, FPP, FGP, FJP. Berarti kita menganalisis di prototipnya. Ini uji modelnya dihasilkan begini. Kita menghitung di prototipnya seperti apa. Nah, ini saya buat pemrograman menggunakan MATLAB agar perhitungannya mudah. Ya, Anda coba kerjakan ini ya, Anda coba digunakan MATLAB ya. Anda ketik ini di MATLAB, Anda buka editor, kemudian Anda klik run ini ya, maka nanti akan keluar hasilnya di di workspace ya, di workspace nanti akan keluar hasilnya. Ini adalah contoh pemrogram di MATLAB-nya. FPF clear all, CLC close all itu menutup semua pada running pemrograman sebelumnya supaya nanti hasilnya itu tidak tercampur dengan running pemrograman sebelumnya. Tekan ini dulu ya. FPM tadi kan sesuai soal ya, FPM-nya 20, sudutnya SPM 60, FGM 40, sudutnya 270, FGM 10, sudutnya 30, skalanya 1,5 ya. Maka hitung ini ya, ini kita rumus cos tadi kan ya, yang cos kan Fx, yang sin ini adalah Fy, maka resultannya Fe kuadrat tambah Fy kuadrat. Maka tetanya ya, kita konversi. Kenapa ini pi per 1 sama kayak ini sudutnya ini dalam bentuk derajat. Ini kita kalau buka menggunakan pemrograman MATLAB, sudutnya harus dalam bentuk radian ya, satuannya harus radian. Maka supaya 60 derajat menjadi radian, maka kalikan pi per 180 ya, semua sudutnya begitu. Ini juga gitu theta. Theta ini kan satuannya radian, supaya nanti ke derajat maka kalikan 180 dibagi pi ya, ini. Maka nanti hasilnya ke derajat. FIM sama dengan F, dan ini yang kita analiskan model ini F. FIP ya bisa dicari, FIM pakai model kalikan skala. Ini hasilnya di workspace ya, workspace hasilnya seperti ini. Nanti Anda dapatkan ini, sehingga nanti Fx-nya ketemu 18,6, Fy-nya ketemu min 17,6, F-nya, FIM-nya, F-nya ketemu 25,7054 F-nya. Ya. Kemudian FIP mana FIP? Ini FIP berarti yang prototip itu 38,5, yang model 25,7 kayaknya ya. Ini FGP dan sebagainya, yang PP ini adalah miliknya prototip yang kita cari. Anda tinggal mengisi aja di di jawabannya tadi ya, sudah ketemu semua. Berarti kalau dicari FIM 25,75, FIP 38,55, FGP 60 ya.
kemudian FJP 15, FWP 30. Ya, sekian. Ya, terima kasih. Sekian pertemuan kita kali ini, sesi dalam sesi analisis dimensi. Ya, kita lanjutkan untuk ketemuan besok dengan judul besaran non dimensi. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.